Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai transform Reynolds dari mata kuliah Mekanika Fluida 02 dengan dosen pengampu pada I. Ya, sebelum kita menjelaskan tentang Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ausagir Jatiwibowo dengan NPM 210670213. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Nugroho dengan NPM 21066386684. Ya, selanjutnya perkenalkan nama saya Muhammad Kevin dengan NPM 21067033323. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Nova Faris Serviadi dengan NPM 2106703563. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian transform Reynolds. Transform Reynolds adalah suatu teorema yang membahas hubungan antara pendekatan sistem atau Lagrangian approach yang biasa digunakan secara umum dalam ilmu eksak dengan pendekatan sistem kontrol volume atau Eulerian approach yang sering digunakan dalam bidang mekanika fluida. Inti dari teorema ini adalah untuk menyesuaikan pendekatan dalam ilmu mekanika fluida yang biasanya menggunakan pendekatan kontrol volume menjadi pendekatan sistem agar dapat diterima secara umum oleh ilmu eksak lainnya. Dalam mekanika fluida, Reynolds Transport Theorem diperlukan untuk memahami bagaimana suatu sifat fluida seperti massa, momentum, atau energi berubah dalam sebuah volume kontrol yang bergerak. Konsep ini penting karena dalam aplikasi praktis seperti desain alat atau sistem, kita seringkali ingin menghitung sifat-sifat ini pada suatu wilayah tertentu dan waktu tertentu. Lanjut. Transformasi Reynolds memungkinkan kita untuk menghitung perubahan sifat-sifat ini dalam volume kontrol yang bergerak dengan menyatakan mereka sebagai jumlah dari dua kontribusi. Satu dari perubahan dalam volume kontrol itu sendiri dan satu dari pergerakan volume kontrol. Rumus dasar transformasi Reynolds adalah bisa dilihat sendiri rumusnya, di mana rho adalah kerapatan fluida. Itu apa? Gamma sepertinya ya, adalah suatu sifat fluida seperti kecepatan atau tekanan, B adalah volume kontrol, dan A adalah permukaan kontrol. Dalam persamaan ini, apa itu? Pokoknya mewakili perubahan dalam sifat gamma dalam volume kontrol yang diam, sedangkan integral kedua memiliki kontribusi dari pergerakan volume kontrol. Lanjut. Lalu cara-cara untuk menurunkan transform Reynolds, yang pertama adalah tentukan persamaan diferensial parsial yang dalam koordinat silinder atau bola. Lalu yang kedua, tentukan transformasi yang tepat untuk koordinat kartesian x, y, z ke koordinat silinder r, tau, z, atau koordinat bola r, tau, gamma. Lalu yang ketiga, gunakan aturan rantai untuk menghitung turunan parsial persamaan asli dalam koordinat kartesian menjadi turunan parsial dalam koordinat silinder atau bola menggunakan transformasi yang telah ditentukan. Lalu yang keempat adalah substitusikan turunan parsial yang telah dihitung ke dalam persamaan asli dan gabungan ke dalam konstanta transformasi yang sesuai. Lalu yang kelima, ubah konstanta transformasi menjadi parameter baru dan selesaikan persamaan yang dihasilkan dalam koordinat silinder atau bola. Lalu yang keenam, gunakan hasil transformasi untuk memperoleh solusi dalam koordinat kartesian atau dalam koordinat silinder atau bola. Next. Baik, selanjutnya ini ada contoh penggunaan transport Reynolds yang cukup sederhana, di mana di contoh soal yang tertera, di sini ada persimpangan pipa yang dialiri oleh fluida, di mana ada satu cabang fluida masuk ke percabangan dan dua lainnya keluar dari percabangan. Nah, jadi di sini kasusnya diketahui kecepatan dari cabang pertama, kecepatan pada cabang kedua, kemudian diameter pada cabang pertama, diameter cabang kedua, dan diameter cabang ketiga. Sementara yang tidak diketahui itu adalah kecepatan di cabang yang ketiga. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pada percabangan ini tidak ada perubahan volume, tetapi
partikel fluida yang ada pada sistem itu selalu berubah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa D sistem per dt itu sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa memasukkan persamaan dari setiap cabang. Kemudian kita akan mendapat nilai dari kecepatan fluida pada cabang ketiga, yaitu pada hasil akhir dapatkan nilai 1,07 meter per second. Bisa di next. Ya, selanjutnya ini ada contoh penggunaan transport Reynolds yang lain, yaitu ada pipa, yang mana pipa ini terjadi pelebaran atau pembesaran diameter lubangnya ya. Nah, dari pipa ini kita tahu bahwa aliran fluida ini di sini dikasih tahu bahwa merupakan aliran fluidanya adalah air atau water. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa rho air itu sama dengan konstan dan diameter lubang pada pada lubang pertama sebesar 10 cm, lalu diameter lubang nomor kedua sebesar 15 cm. Nah, dari aliran fluida air ini terdapat kecepatan airnya dari lubang pertama secepat 10 cm per second. Lalu sifat dari aliran fluida ini merupakan steady flow. Lalu yang dicari adalah kecepatan air di lubang kedua. Bisa kita ketahui juga bahwa dB sistemnya itu per dt sama dengan 0. Jadi turunan masa sistemnya sama dengan 0. Lalu betanya sama dengan 1, lalu rho 1 dan rho 2 itu sama dengan rho, yaitu rho air. Lalu dari situ karena sifat aliran fluidanya steady flow, didapatkan formulanya yaitu 0 sama dengan d per dt integral kontrol volume, lalu rho dv ditambah dengan rho 2 dikali kecepatan aliran fluida yang kedua dikali areanya yang kedua, lalu dikurang dengan rho 1 kecepatan fluida 1 lalu juga area 1. Lalu setelah dihitung dan diturunkan mendapatkan formula yaitu rho 1 V1A1 sama dengan rho 2 V2A2. Maka dari itu kita bisa mendapatkan V2-nya, kecepatan aliran air di lubang keduanya sebesar yaitu rho 1 dikali A1 per rho 2 dikali A2 lalu dikali dengan aliran fluida di lubang pertama. Didapatkan bahwa karena rho 1 dan rho 2-nya sama, yaitu sama-sama rho air, maka bisa kita abaikan, bisa kita coret. Lalu kita bisa menghitung perbandingan antara diameter lubang yang pertama dengan lubang yang kedua, lalu dikuadratkan, lalu dikali dengan kecepatan aliran fluida yang pertama. Didapatkan bahwa 10 cm per 15 cm dikuadratkan, lalu dikali dengan 10 cm per second. Lalu didapatkan kecepatan aliran fluida di lubang kedua sebesar 4,4 cm per second. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.